Football Universe. Pahlawan Italia di Piala Dunia 1982 adalah gelar yang tepat untuk pemain yang satu ini. Tetapi sebenarnya di Liga Italia Serie A, dia bukanlah striker yang terhebat. Dia bahkan sering cedera dan pernah diisukan terlibat kasus Totonero. Meskipun demikian, nama Paolo Rossi akan selalu dikenang masyarakat Italia. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. 9 Desember 2020, seorang sahabat yang saya temui tiba-tiba berkata, "Rossi meninggal." Aduh, sedih banget. Padahal saya belum sempat menyaksikan dia balap secara langsung. Kami pun merespon, "Hah? Kenapa dia meninggal? Kecelakaan motor saat balap atau karena alasan lain?" Sahabat kami ini menjawab, "Nah itu, aku tidak tahu penyebab dia meninggal." Kami pun langsung mengambil HP dan mencari berita. Ternyata yang meninggal bukanlah Valentino Rossi, sang legenda MotoGP, tetapi Paolo Rossi, legenda Italia di lapangan hijau. Di Italia, nama Paolo Rossi diabadikan sebagai seorang pahlawan nasional karena dia berhasil mengantarkan Italia mengangkat Piala Dunia ketiga mereka. Perjuangan pemain yang satu ini untuk membuat Italia menjadi juara dunia tidaklah mudah. Dia bahkan sempat dibenci seantero Italia karena perbuatannya di Liga Italia, sebelum dicintai seantero Italia karena gol-golnya di Piala Dunia 1982. Paolo Rossi lahir pada tanggal 23 September 1956 di kota Prato, Italia. Pada usia 5 tahun dia bergabung dengan tim junior di kotanya, Santa Lucia. Di sini Rossi kecil menikmati hari-harinya yang senang bermain sepak bola sambil diajarkan teknik-teknik dasar. Ketika usianya menginjak 11 tahun, dia kemudian bergabung dengan tim junior Ambrosiana yang masih merupakan tim di kotanya. Rossi menunjukkan bakat yang lumayan baik, meskipun tubuhnya tergolong kecil dan tidak kokoh, tapi Rossi sangat kuat berlari sepanjang pertandingan. Di usianya yang ke-12 tahun, Rossi bergabung dengan tim junior Cattolica Virtus. Di tim ini bakat Rossi mulai berkembang. Meskipun demikian, orang tuanya sempat menentang keinginannya untuk menjadi pesepak bola profesional. Tetapi Rossi muda membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia bisa berkembang di sepak bola. Hal ini dia sampaikan lewat aksi nyata ketika berhasil direkrut salah satu klub besar Italia, yaitu Juventus, saat usianya menginjak 16 tahun. Kedua orang tua Rossi tetap bersikeras agar anaknya tidak menjadi pemain sepak bola dengan mendatangkan ketua komunitas gereja Katolik untuk berunding dengan pihak Juventus. Kedua orang tua Rossi akhirnya mendapatkan penjelasan dari ketua komunitas gereja, dan Rossi akhirnya mendapatkan izin untuk berkarir sebagai pemain sepak bola di Juventus. Pemuda 16 tahun ini di musim pertamanya berseragam Juventus tidak mendapatkan kesempatan bermain sekalipun. Dia diarahkan untuk mempelajari permainan Juventus dari senior-seniornya. Debut Rossi untuk Juventus terjadi di musim keduanya, yaitu tahun 1973, saat diturunkan di Coppa Italia. Selama tahun 1972 sampai 1975 di Juventus, Rossi hanya diturunkan sebanyak 3 kali. Karena Rossi muda sering mengalami cedera dan harus naik meja operasi sebanyak 3 kali. Pada musim 1975-1976, Rossi akhirnya dipinjamkan Juventus ke Como. Di klub ini, Rossi akhirnya mencatatkan debut pertamanya di Serie A. Selama semusim, Rossi diturunkan di 6 pertandingan untuk Como, tetapi tidak berhasil mencetak 1 gol pun. Rossi waktu itu dimainkan sebagai seorang sayap kanan. Selama semusim, dia berusaha membantu Como lolos dari jurang degradasi. Tetapi sayangnya, Como gagal bertahan di Serie A pada akhir musim.
Meskipun Como terdegradasi, tetapi Vicenza Calcio tertarik datangkan striker berusia 20 tahun ini. Karena pelatih Vicenza waktu itu, Giovan Battista Fabri, melihat potensi pada diri Rossi. Pilihan Vicenza sangatlah tepat, karena di tim ini Rossi mulai menunjukkan kehebatan yang sebenarnya. Dia dipindahkan dari posisi sayap kanan menjadi penyerang tengah, dan di momen inilah Rossi mulai sering mencetak gol. Seakan tak terbendung, hampir setiap pertandingan Vicenza selalu saja dihiasi dengan gol dari Rossi. Musim pertamanya di Vicenza, Rossi langsung mempersembahkan 21 gol, menjadi top skor Serie B, dan mengantarkan Vicenza naik kelas ke Serie A Liga Italia. Striker muda ini kemudian dirayu oleh klub-klub besar Serie A, tetapi dia memutuskan untuk tetap di Vicenza Calcio. Musim berikutnya 1977-1978, Rossi semakin menggila bersama Vicenza. Di depan gawang lawan, dia sangat ganas. Bek-bek Serie A seakan kehabisan akal untuk membendung pergerakan Rossi. Sebanyak 24 gol dia torehkan dan mengantarkannya kembali menjadi top skor. Tetapi kali ini top skor Serie A. Dia menjadi satu-satunya pemain hingga saat ini yang pernah menjadi top skor di Serie B, kemudian di musim selanjutnya menjadi top skor di Serie A. Penampilan gemilang Rossi berdampak bagi peringkat Vicenza Calcio di Serie A. Target klub yang hanya ingin bertahan di Serie A dan tak terdegradasi terlampaui, menjadi sangat luar biasa ketika mereka mampu finish di peringkat kedua Serie A musim 1977-1978 ini, satu peringkat di bawah Juventus. Karena penampilan memukaunya ini, maka pelatih tim nasional Italia, Enzo Bearzot, kemudian memanggilnya untuk masuk skuad Azzurri yang dipersiapkan untuk Piala Dunia tahun 1978. Rossi memulai debutnya bersama tim nasional Italia pada pertandingan persahabatan melawan Belgia di bulan Desember tahun 1977. Dia akhirnya diikut sertakan di Piala Dunia 1978, dan disinilah dia merasakan atmosfer Piala Dunia untuk pertama kalinya. Penampilannya waktu itu terbilang sangat baik. Bermain di posisi penyerang tengah, Rossi mampu membuat lawan-lawan Italia kewalahan. Pada pertandingan pembuka grup saat Italia melawan Prancis, Rossi mencetak gol pertamanya untuk Italia, dan pertandingan ini juga dimenangkan Italia dengan skor 2-1. Rossi membuat Italia bermain sangat ofensif waktu itu, berbeda dengan gaya bermain Italia yang terkenal super defensif. Selama Piala Dunia 1978, Rossi mencetak 3 gol dan 4 buah assist, serta membawa Italia finish di posisi keempat. Rossi kemudian masuk dalam Best 11 Piala Dunia 1978, serta mendapatkan penghargaan Silver Ball sebagai pemain terbaik kedua di Piala Dunia 1978. Setelah Piala Dunia 1978 ini, nama Rossi menjadi sangat terkenal, dan Juventus menginginkan dirinya untuk kembali ke Turin. Tetapi Rossi memilih menetap di Vicenza Calcio dan memperkuat mereka di Serie A serta di kompetisi Eropa, yaitu Piala UEFA. Tetapi di musim ini, Rossi hanya mampu mencetak 15 gol karena cedera lamanya mulai menghampirinya lagi. Rossi tak mampu menyelamatkan Vicenza dari jurang degradasi, sehingga di akhir musim mereka turun kasta ke Serie B. Karena hal ini, Rossi kemudian dipinjamkan ke Perugia, hanya untuk dirinya dapat tetap berlaga di Serie A. Di Perugia, Rossi tampil cukup baik setelah pulih dari cederanya. Dia mampu menyumbangkan 13 gol dalam 28 kali penampilannya. Dia juga membawa Perugia lolos ke babak 16 besar UEFA Cup. Tetapi sayang, dia kemudian diisukan terlibat dalam sebuah skandal yang dikenal dengan nama Totonero kala bermain untuk Perugia. Skandal Totonero sendiri merupakan skandal perjudian atau pengaturan skor yang terjadi di kasta Serie A dan Serie B.
Skandal ini terungkap pada 23 Maret 1980. Tim-tim utama dalam skandal ini adalah AC Milan, Lazio, Perugia, Bologna, dan Avellino yang main di Serie A, serta Taranto dan Palermo yang berkutat di kompetisi Serie B. Paolo Rossi yang diduga terlibat dalam skandal itu kemudian diskors selama 3 tahun dari sepak bola, tetapi hukumannya dipersingkat menjadi 2 musim setelah mengajukan banding. Selain itu, dampak dari kasus ini adalah namanya dicoret dari skuad Gli Azzurri yang berjuang di Piala Eropa 1980 yang diselenggarakan di rumahnya sendiri, Italia. Meski banyak media yang memberitakan keburukannya, Rossi sendiri mengaku tidak pernah terlibat dalam skandal tersebut. Setelah masa hukumannya berakhir, Rossi kembali dibeli Juventus pada awal musim 1981-1982. Dia kemudian diturunkan di 3 pertandingan Serie A di penghujung musim untuk mengantarkan Juventus meraih Scudetto. Pelatih Italia Enzo Bearzot kembali memanggilnya untuk masuk skuad Azzurri meskipun mendapat banyak kritikan dari tifosi Italia dan media di sana. Mereka menganggap bahwa Rossi tidak siap untuk Piala Dunia. Dia masih labil dan sudah lama tidak bermain. Tetapi Enzo Bearzot tetap menaruh harapan kepadanya karena tahu Rossi dapat membuat perbedaan. Dalam 3 pertandingan pertama Piala Dunia 1982, Rossi terlihat berkeliaran tanpa tujuan di sekitar lapangan dan tidak memberikan pengaruh apapun dalam permainan. Beruntung Italia dapat lolos babak grup dan akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Argentina dan Brazil di babak knockout. Di pertandingan saat melawan juara bertahan Argentina, Italia kembali dapat memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Italia kemudian menghadapi salah satu lawan kuat lainnya, yaitu Brazil. Di momen inilah Rossi kemudian mencetak hat-trick dan mengantarkan Italia menang 3-2. Namanya semakin meroket ketika dia mencetak 2 gol kemenangan Italia atas Polandia di babak semifinal. Dan pada babak final, Rossi menjadi pencetak gol pertama untuk Italia dalam kemenangan 3-1 atas Jerman Barat. Dengan koleksi 6 gol di kompetisi tersebut, Paolo Rossi memenangkan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak. Dia juga terpilih menjadi pemain terbaik dan mendapatkan bola emas di Piala Dunia 1982 ini. Sekembalinya dari Spanyol, Rossi disambut sebagai seorang pahlawan oleh masyarakat Italia. Dia kemudian mendapatkan penghargaan pemain Eropa dan pemain dunia terbaik tahun 1982, serta memenangkan Ballon d'Or. Sepanjang karirnya, Rossi mencetak 20 gol dari total 48 pertandingan bersama timnas senior Italia. Dia adalah pemain yang dikenal bersinar di Piala Dunia daripada di Liga Domestik. Setelah tuntaskan tugas di Piala Dunia 1982, Rossi yang membela La Vecchia Signora selama 4 tahun berhasil sumbang gelar Serie A hingga Liga Champions Eropa. Selanjutnya dia memutuskan untuk hengkang ke AC Milan dan mengakhiri karir sepak bola bersama Hellas Verona di tahun 1987. Rossi akan selalu dikenang sebagai salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Italia.